Menurut saya sekarang itu zamannya di mana kita ini banyak gagalnya. Soalnya harus banyak mencoba. Sebuah riset dari McKinsey yang dia itu bilang semakin sering kita mencoba, semakin chance of suksesnya meningkat. Ya ini sesuatu hal yang menurut saya perlu dilihat juga. Kalau tadi ada extreme weather, ini ada masalah sustainability dan sampah. Dan yang ketiga ya mungkin buat teman-teman yang ngeliatin mental health juga ya, ini kan hal-hal yang benar-benar dialami dan berdampak ke masyarakat, ke ekonomi ya. Kalau orang-orangnya mentally nggak sound, nggak bisa kerja juga ini buat teman-teman mitra bisnis. Memang ada analisa bahwa ekonomi menengah itu agak terdampak karena mereka tidak mau spend banyak, tapi masih ingin happy-happy. Nah, menurut saya kita di 2025 ini perlu meng-create value ya, bisa meng-create value. Salah satu value creation atau value added misalnya di Institut Asia sendiri ya. Ini apa yang kita mau sodorkan adalah ilmu-ilmu praktikal yang bisa dipakai orang-orang saat mereka lulus. Menurut saya yang penting teman-teman ya, fundamentalnya harus tahu dulu. Oke. Jangan sampai teknologi itu menggantikan knowledge kita. Yes. Karena itu menurut saya banyak banget orang yang kayak ya udah nggak usah belajar, udah ada ChatGPT jawabannya gitu kan ya. Udah mereka udah lebih ngerti daripada kita. Tapi fundamentally core thinkingnya menurut saya harus tetap didalamin. Mitra bisnis, kembali kita pada Business Wisdom Podcast. Saya Tanadi Santoso, kali ini ditemani oleh Risa Santoso. Kita akan berbicara tentang Outlook 2025. Silakan Risa mengenalkan diri sendiri. Iya, saya Risa Santoso, saat ini Rektor di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, juga salah satu senior trainer di Business Wisdom Institute. Dan hari ini kita akan sharing sedikit ya mengenai Outlook 2025 gimana ini karena udah hampir akhir tahun. Ya, jadi memang secara umum kita selalu bikin sedikit banyak cerita tentang outlook tahun depan itu kayak apa sih ya. Walaupun tidak selalu akurat, tapi setidaknya memberikan gambaran kira-kira apa yang perlu kita persiapkan menghadapi 2025. Oke Risa, kita mulai dulu. Kenapa sih menurut Risa kita butuh bikin outlook baik untuk dunia pendidikan ataupun dunia bisnis? Iya, memang dulu memang saya waktu S2 kan saya ngambilnya pendidikan ya di Harvard Graduate School of Education. Tapi waktu S1 kan dulu background saya sebenarnya ekonomi gitu. Okay. Dan waktu di UC Berkeley juga kita setiap tahun ngeliatin bagaimana sih kalau ekonomi itu what's going to happen next year gitu. Okay. Dan kayaknya ini sangat penting buat teman-teman mitra bisnis juga ya. Ini apa sih yang harus diantisipasikan tahun depan biar kita saat strategic planning, saat kita mau, ini kan resource planning ya, mau apa yang kira-kira kita mau plankan tahun depan, budget marketing mungkin, ataupun hal-hal yang lain, ini bisa dilakukan dengan lebih baik gitu. Dan saya rasa ya semuanya perlu ya untuk planning itu tahu dulu lah apa yang kira-kira udah terjadi dan yang akan kedepannya terjadi gitu, biar planningnya lebih mantap. Memang menarik ya kalau bicara outlook. Saya sudah bicara selalu lebih dari 10 tahun outlook ya. Sering cocok, sering juga ngawur jadinya. Ini mestinya kebalik ya saya tanya. Iya, tidak apa-apa. Tapi sekali-sekali kan sudut pandangnya kan beda. Saya mulai dulu dengan 2024. Menurut Risa, 2024 yang lalu, apa saja sih yang sudah terjadi di dunia ataupun di Indonesia? Saya rasa 2024 ini menarik ya, karena kayaknya udah dari tahun lalu ya, ada isu tentang resesi, tapi juga kayaknya kita nggak sampai resesi gimana juga ya di Indonesia. Dan ngelihat kemarin juga kita ada pemilu presiden yang baru, sebentar ini akan juga ada kepala daerah yang baru. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya perlu kita lihat gitu. Dan untungnya yang sudah terjadi itu menurut saya very smooth sailing sih gitu. Jadi termasuk di United States juga ya, di Amerika barusan ada pergantian presiden dan saya rasa pemilihan itu cukup berjalan dengan damai gitu. Jadi menurut saya better than expected. Tapi sejujurnya ya apakah ekonomi ini sedang baik-baik saja? Saya rasa sekarang ini malah akhir tahun ini semakin melambat menurut saya. Kalau di awal tahun itu saya rasa ekonomi masih oke, sekarang saya rasa malah melambat sejujurnya begitu gitu. Dan mungkin juga ada dampak dari isu-isu perang di luar negeri yang menurut saya juga semakin riweh ya sekarang ya.
Jadi itu pastilah berdampak kalau ke Indonesia pun gitu. Saya baru kembali dari China, 12 hari di sana. Yang saya rasakan ada dua. Yang pertama itu China itu memang majunya luar biasa dalam 20 tahun terakhir. Karena aku jarang banget ke China, terutama bermain. Ya, saya rasa maju banget dengan perjalanan, dengan transportasi, dengan segala. Tapi yang kedua ini yang saya merasa sedih. Terasa bisnisnya melambat luar biasa. Kenapa melambat? Banyak toko yang tutup. Ya, bahkan saya ingat pulang dari Shanghai International Airport pergi ke Singapura lalu pulang ke Surabaya. Itu sepi banget, padahal itu jam 3, jam 4 sore yang memang harusnya rame ya. Sepi banget, bahkan banyak yang ditutup, gak ada pesawat, gak ada penerbangan. Artinya memang ekonomi dunia melambat banget, terutama China. Mungkin juga karena perang dagang dengan China, dengan US, dengan hal-hal yang lain, tapi saya merasa melambat banget. Yeah. Oke, saya akan pindah nih dari cerita tahun lalu ke tahun depan. Kalau menurut Risa, tahun depan secara besar gimana? Nanti kita bicara outlook-nya pada sesi yang kedua secara detail. Tapi secara besar tahun depan itu kayak apa? Tahun depan ya, saya rasa tahun depan ini nggak mudah gitu. Menurut saya masih ada harapan. Kalau Oke, tidak mudah tapi masih ada harapan. Benar. Silakan. Dan saya juga ngelihat kan kalau misalnya ekspektasi GDP pada tahun ini itu masih di kisaran 5%, 4,7 sampai 5,2 gitu. Dan dari BI diinfokan kalau tahun depan akan ada peningkatan. Meskipun waktu saya lihat cuman 0,1% gitu. Jadi 4,8 sampai 5,5 atau 5,6 itu untuk tahun depan. Jadi menurut saya kemarin kita dengarkan Pak Presiden Prabowo juga menginfokan kalau targetnya 8%. Sejujurnya saya nggak tahu ya apa bisa nggak ini dengan sampai kita benar-benar 8%. Tapi ini menurut saya ada peningkatan dari tahun ini gitu. Ini tadi sebelum saya sempat sampaikan ya, saya itu kan ada side business juga kan. Waktu itu kita ada side business pet hotel gitu ya, which is kayak service untuk anjing. Tapi yang menarik itu waktu itu kita sempat bikin bazar 2 kali di awal tahun dan di akhir tahun. Itu kayak akhir tahun itu somehow secara revenue itu di bazarnya itu sepertiga gitu. Daripada di awal tahun. Padahal lebih rame akhir tahun ini ya seingat saya. Padahal di bazarnya itu secara pengunjungnya itu kayaknya hampir sama atau mungkin lebih ramai yang akhir tahun ini. Jadi orang-orang jalan-jalan tapi nggak beli gitu. Itu yang tadi saya bilang ekonominya melambat. Ya di situ kayak menurut saya orang-orang ini masih jalan-jalan tapi daya belinya, daya konsumsinya tuh sedang sangat dikurangin gitu. Menghemat ya. Benar. Memang ada analisa bahwa ekonomi menengah itu agak terdampak karena mereka tidak mau spend banyak tapi masih ingin happy. Benar. Nah, harapannya 2025 ini lebih baik ya. Konsumsinya lebih baik juga dan menurut saya ya masih ada harapan gitu. Masih ada harapan untuk 2025 ya. Ini bicara latar belakang dulu ya. Kenapa sih kita selalu memikirkan hal ini? Sebagai contoh perusahaan itu selalu memikirkan, wah saya harus lihat daya beli ekonomi berapa sehingga saya bisa membuat produk baru atau tidak, launching produk baru atau tidak. Benar. Saya agenda marketing saya push atau tidak. Saya akan. Nah, kalau untuk dunia pendidikan ya. Kenapa perlu dipahami tentang outlook 2025 dan kira-kira seperti apa? Silakan. Kalau di dunia pendidikan tentunya tetap perlu kita tahu lah ya bagaimana teman-teman mahasiswa yang masuk di kampus pun itu kan ya mereka juga pelaku ekonomi ya. Kalau kita bilang pelaku ekonomi ya orang dari dunia bisnis, pemerintah, masyarakat ya semuanya pasti akan terdampak gitu. Dan teman-teman yang sekarang di dalam pendidikan mungkin mahasiswa S1, S2 sekarang juga harus bisa mengantisipasi sebenarnya tahun depan ini kira-kira bagaimana. Kan mereka juga pencarian pekerjaan. Apakah bisa nggak dapat pekerjaan? Tahun ini menurut saya banyak PHK yang terjadi gitu. Jadi dengan slowing down ekonominya itu perusahaan-perusahaan menutup gerai-gerai untuk cutting cost. Dan itu juga pasti akan berdampak kepada teman-teman mahasiswa gitu. Menurut saya mau nggak mau harus upskilling itu udah pasti sih. Hal-hal seperti ini ya antisipasinya gimana. Lalu misalnya mau membuat, tadi Pak San sempat cerita mengenai produk launch baru. Misalnya mau menjadi wirausaha. Nah ini kayak waktu yang tepat nggak nih untuk kita mengintroduce sebuah
bisnis baru, produk baru, jasa baru, itu bagaimana. Jadi balik lagi menurut saya antisipasinya itu siapapun perlu lihat sih. Kira-kira tahun depan ini bagaimana secara ekonomi. Oke. Mitra bisnis, kita akan bicara tentang outlook 2025 dengan lebih detail pada sesi yang akan datang. Yang perlu kita pahami sekarang adalah kita perlu ngerti, kita perlu tahu kira-kira dampak apa yang akan terjadi pada bisnis kita dan pada market kita. Ketika kita tahu hal itu, kita dapat mempertajam dan memperbaiki strategi kita. Mitra bisnis, sekarang kita masuk pada sesi yang kedua tentang Outlook 2025. Risa, silahkan cerita sedikit tentang Outlook ekonomi 2025. Outlook ekonomi kalau kita bilang di Indonesia ya, sekarang ini tadi saya sempat mention sedikit bahwa kelihatannya akan ada peningkatan dari tahun ini. Tapi menurut saya ini ada data yang menarik, saya beberapa saat yang lalu melihat bahwa simpanan-simpanan di bank itu meskipun ekonomi melambat ya, tadi saya sempat sharing juga ekonomi akhir tahun ini melambat, tetapi sebenarnya simpanan-simpanan di bank ini nggak menurun secara jumlah. Namun orang-orang itu tidak mau mengalokasikan uangnya ke hal-hal yang beresiko. Maksudnya apa? Jadi pinjaman-pinjaman yang orang mau minjam ke bank itu lebih susah untuk mendapatkan pinjaman. Gitu. Jadi kayaknya orang-orang ini banyak juga yang saat ini wait and see. I think itu juga karena ada banyak uncertainty ya. Kita nggak tahu gimana dengan banyaknya perubahan. Salah satunya juga kita sekarang ada pergantian kabinet dan lain-lain. Ini a lot of uncertainty happening gitu. Yeah. Jadi saya rasa masih banyak yang mengambil wait and see approach gitu. Oke, memang secara teori kalau terjadi uncertainty, orang-orang menunda pembelian, orang-orang menunggu kejadian berikutnya apa, orang-orang tidak mau beli barang jangka panjang atau barang mahal, nggak beli mobil dulu, ditunda setahun dulu ya, sehingga akan terasa penjualan mobil saya yakin akan turun gitu ya, atau barang-barang yang mahal gitu ya. Nah ini yang menurut saya cukup menarik di dalam uncertainty di masa 2025. Kalau menurut Risa bagaimana dengan kelompok atas, tengah, bawah? Ada yang mengatakan bahwa kelompok tengah yang paling mengalami banyak penyusutan atau kesulitan. Silakan. Iya benar banget. Ini salah satu data yang saya sempat lihat juga ya. Kalau katanya middle class-nya kita itu mengalami penurunan daya beli gitu. Oke. Kayaknya menurut saya juga salah satunya adalah lifestyle yang sekarang itu cukup lebih tinggi daripada zaman-zaman dulu ya. Sekarang kan apakah itu kita ada sosial media. Kalau lipstiknya nggak merah nggak mau difoto. Ya juga ada kalau orang bilang katanya sekarang FOPO, fear of other people's opinion gitu. Jadi ya jadi bukan hanya FOMO ya, tapi FOMO. Bukan hanya FOMO. Jadi FOMO dan FOPO gitu. Yeah. Jadi mau orang punya wah ada lipstik brand baru kepingin beli 11-11 setiap bulan ya pokoknya ada 12, masa 12, untuk shopping ya. 12-12 nanti satu-satu itu pasti udah ada terus. Tapi menurut saya memang lifestyle kita ini cukup meningkat ya. Apalagi sekarang ini yang menarik menurut saya itu pay later itu di mana-mana. Barusan saya ngelihat di HP saya pay later ini ada even di aplikasi untuk membeli makan loh. Kan maksudnya ya ini sebenarnya ya ride hailing app lah ya kita ini paling ya pastinya teman-teman juga tahu yang mana ya. Tapi itu tuh udah ada pay later-nya. Jadi buat makan, buat pergi transportasi itu sudah ada pay later-nya gitu. Jadi menurut saya teman-teman anak-anak yang terutama yang muda ya ini kayak diberikan opsi dengan sangat mudah untuk meminjam. Dan ini pasti bunganya juga tinggi. Saya sempat ngelihat di salah satu aplikasi shopping lah ya, di mana di situ tuh ada pay later-nya. Saya ngitung nih kalau 12 bulan berapa? 30% plus. Gila. Itu jadi teman-teman interest-nya kalau teman-teman itu pakai pay later kira-kira 30% hati-hati jadi. Sama dengan pinjol ya berarti ya. Wah, iya segaris itu. Segaris, setipe. Oke, saya pingin lompat ke Gen Z karena kita bicara banyak tentang Gen Z. Akhir-akhir ini Gen Z jadi banyak disorot orang karena dianggap generasi strawberry, generasi males, generasi instan. Tapi saya merasa generasi Gen Z ini punya kemampuan dan punya
daya juang yang tinggi kalau pada situasi yang tepat ya. Nah, menurut Risa apa saja masalah yang ada di Gen Z ini? Kalau Gen Z ini menurut saya menarik ya, karena mungkin sekarang sebelum generasi Alpha itu yang paling fasih teknologi ya Gen Z. Ya. Dan sekarang kan udah masuk ke workforce ya. Ya. Mereka udah kerja, udah bisa independen, cukup independen. Ya, di salah satu perbankan 82% karyawannya Gen Z. Nah, sudah sangat tinggi gitu. Yes. Jadi memang menurut saya Gen Z ini menarik gitu. Dalam sisi ekonominya, kalau tadi kita ngomong tentang pay later, ya ini salah satu yang ini terkena banget gitu ya. Nah, tapi harapan saya sih kalau memang ada pay later itu masih ada kegunaannya ya. Yang saya khawatirkan itu sebenarnya dengan baru-baru ini itu ada isu-isu mengenai judi online. Yes. Nah, itu yang sebenarnya saya khawatirkan sih. Dan itu kalau tadi sempat Pak San bilang tentang kelas menengah, ini sekarang mulai hitting kelas menengah. Kalau duduk kelas bawah, ini kelas menengah dan bawah itu sudah terkena gitu. Jadi menurut saya keinginan untuk instan itu dari Gen Z menurut saya kalau bisa dikurangi. Karena menurut saya yang gampang didapat itu biasanya juga gampang hilangnya gitu ya. Jadi itu menurut saya satu. Yang kedua lifestyle juga menurut saya ini kalau tadi kita bilang FOMO dan FOPO ini teman-teman Gen Z ini sosial medianya rata-rata aktif. Ya. Kalau saya masih di level Instagram, ini teman-teman Gen Z udah di level itulah ya, TikTok dan yang lebih cepat-cepat gitu ya. Jadi saya rasa ini a lot of information yang datang dengan attention span yang pendek-pendek dan banyak giuran-giuran untuk beli, untuk ngelakuin sesuatu itu kayak banyak banget gitu. Jadi teman-teman Gen Z ini benar-benar perlu menurut saya ngefokuskan ya what is important, memprioritaskan dan in the end juga gimana mempunyai financial health yang bagus gitu buat teman-teman Gen Z. Jangan terpengaruh sama yang lain-lain terus mau beli banyak kan gitu. Ketika kita bicara FOMO itu adalah fear of missing out, artinya takut ketinggalan. Nah. FOMO ini kalau ada band musik dari Korea, aku ya mau ikut gitu. Karena apa? Karena kalau ketinggalan aku malu, aku takut, itu FOMO, fear of missing out ya. Nah, yang tadi Risa bicara FOPO adalah fear of people's opinion. People's opinion, takut dengan pendapat orang. Jadi kalau aku tidak gengsi, aku tidak kelihatan, aku tidak posting, kalau aku tidak ke China karena sekarang lagi rame, aku akan malu. Nah, ini orang berpendapat yang berbeda. Nah, FOMO dan FOPO ini sangat powerful di dalam ekonomi dunia baru kita. Oke, saya akan lompat lagi tentang mental health. Gen Z ini kan ada yang bilang generasi stroberi, gampang bosok, katanya takut malu. Ada yang bilang bahwa belum apa-apa, kerja 3 hari, healingnya sudah mau jalan gitu ya. Mungkin bisa ada pendapat. Waduh, ini menurut saya salah satu isu yang sekarang itu sangat real ya. Dan ini buat anak-anak yang muda, Gen Z dan yang lebih muda-muda, ini menurut saya memang terdampak. Kalau kita ngelihat aja terakhir-akhir ini peningkatan rate suicide itu sudah cukup tinggi, meningkat gitu. Dan menurut saya memang kebiasaannya teman-teman Gen Z itu karena tadi ya attention span-nya sangat pendek, jadi akhirnya sedikit-sedikit itu mereka ini gampang berpindah. Dan ini saya sempat membaca, ini menarik banget. Karena zaman dulu orang-orang merasa tidak punya option. Kalau kerja, kita 10 tahun di pekerjaan yang sama. Kalau setiap tahun ganti kerjaan sudah dianggap kutu loncat kan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang, optionnya there's so much option. Kalau nggak suka kerja, kita bisa kerja. Sekarang ada pilihannya work from home, bisa pilihannya kita nyoba sendiri jadi selebgram, bisa nyoba sendiri untuk macam-macam, opsinya banyak banget. Di LinkedIn kita bisa kontak, siap mencari kerjaan. Jadi optionnya itu jadi semakin banyak dan itu saya rasa membuat teman-teman ini jadi kalau susah sedikit, ya udah aku pindah aja lebih enak. Kayak kenapa saya harus di sini kalau saya ini sengsara kan gitu. Tidak punya perseverance, tidak punya ketahanan. Menurut saya merasa tidak cocok. Ketidaktahanannya itu saya rasa stemming off dari mereka merasa bisa mendapatkan yang lebih baik di luar gitu. Padahal menurut saya di semua pekerjaan itu kan pasti ada plus minusnya ya. Jadi pasti ada waktu yang enak, ada waktu yang sangat tidak enak gitu. Jadi akhirnya menurut saya ini jadi ditranslate tuh kayak wah ini nggak tangguh.
Tapi saya rasa sebenarnya kalau teman-teman Gen Z sendiri itu kalau diberikan pekerjaan yang mereka suka, mereka mau berusaha banget gitu. Oke. Tapi ya kalau sekarang so much option, sekarang ada opsi kalau enggak aku ke merantau. Itu pun jadi salah satu opsi yang sekarang lebih mudah gitu loh untuk melakukan. Gitu. Benar. Jadi saya punya satu karyawan yang tiba-tiba keluar, saya tanya kenapa Pak? Tidak sesuai dengan mimpi saya. Wah, saya ini maunya work from home selamanya. Kalau bisa tur ke negara-negara lain dan bekerja di jalan. True story ya. Dan dia bilang kalau di tempatnya Pak Tanadi nggak bisa itu. Jadi dia pingin dapat visa work from home. Jadi bisa di negara, contohnya di Korea itu bisa punya visa work from home. Nah, saya juga merasa sedih karena ada sekali banyak orang yang sekarang merupakan anak muda yang sudah lulus kuliah, tidak punya pekerjaan, kerjanya di rumah mainan game, ya. Lalu merokok vape, ya, terus santai, main musik, ya, terus tidak punya kerjaan apa-apa. Dan ini generasi yang berbahaya buat kita. Padahal Indonesia dianggap akan mencapai Indonesia maju karena kita punya banyak anak muda yang bisa meng-create kerja yang begitu banyak. Ini mungkin yang sangat berbahaya. Oke, saya coba lompat kepada masalah lain. Kita bicara sedikit ke politik, walaupun tidak langsung, tetapi kita tahu bahwa barusan saja menteri berubah. Ya, ketika menteri berubah, keadaan berubah, peraturan berubah, aturan main berubah. Terutama Risa yang berada di dunia pendidikan. Ya, menterinya berubah banyak. Kira-kira seperti apa outlook 2025 dengan pembengkakan menteri dan perubahan yang bakal terjadi? Menurut saya bener banget ini pembengkakan ya. Kalau periode kali ini, periode keduanya Pak Jokowi, itu kita ada Menteri Ristek Dikti itu digabung malah ya, pendidikan dan Ristek Dikti digabung jadi satu. Jadi Pak Mas Nadiem, sebelumnya itu Menteri Pendidikan Dasar dan Ristek Dikti ya. Sekarang dibagi jadi 3 gitu. Dibagi jadi 3, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset, dan lalu Menteri Budaya. Itu jadi dipisah 3 gitu ya. Jadi memang akan ada pembengkakan dan menurut saya setiap menteri pasti memiliki pemikirannya masing-masing gitu. Yang akhirnya saya merasa akan banyak perubahan yang terjadi. Kita nggak ngerti juga antara satu dengan yang lain. Ini kan pasti nggak semuanya sepemikiran gitu ya. Jadi tetap perlu diantisipasi gitu. Dari saya di dunia pendidikan ataupun teman-teman yang mungkin di dunia bisnis, dari mitra bisnis ini ya. Jadi ini kira-kira ya makanya mungkin benar juga ya, ada tadi teman-teman banyak yang wait and see ini ya, sepertinya juga karena ini ya. Wait and see dulu, ngelihat bagaimana setelah ada menteri apa aja yang akan berubah gitu. Oke, Risa pernah 18 bulan bekerja di kantor staf presiden sebagai staf ahli. Tentu sedikit banyak memantau politik dan situasi yang ada. Dengan melihat perubahan yang cukup besar yang terjadi ini, kira-kira nih buat pebisnis saja, selain wait and see yang tadi sudah dilakukan, apa yang perlu dilihat lagi? Silakan. Kalau menurut saya ya, ini memang setiap ada pergantian pemimpin itu pasti banyak berubahnya ya. Saya sendiri aja dulu waktu di KSP itu sempat melewati reshuffle gitu ya. Di mana ada presidennya sama tapi kepala dari lembaga di KSP sendiri itu berubah gitu ya. Dan itu kita ngelihat happening a lot di zamannya Pak Jokowi. Jujur kita nggak tahu apa yang akan terjadi di zamannya Pak Prabowo juga gitu. Tapi memang ini adding a lot of uncertainty ya, termasuk untuk teman-teman pebisnis ini apakah nanti secara peraturan impor, dagang, ini seperti apa itu harus memang kita antisipasi. Kalau menurut saya buat teman-teman mitra bisnis membuka untuk lihat relasi ya, membuka relasi dengan teman-teman pemerintah yang sekarang ini bagaimana, untuk ngelihat kira-kira ke depannya bagaimana. Untuk melihat opportunity baru kira-kira peluangnya apa ya. Dengan ini kan sudah cukup di-plotting ya siapa-siapa aja yang jadi menterinya. Jadi sebenarnya dari backgroundnya kan kita bisa ngelihat ini sebelumnya menterinya ini backgroundnya apa. Nah dari situ mungkin ada beberapa peluang-peluang juga yang bisa keluar. Yang peluang baru di 2025 buat teman-teman mitra bisnis gitu. Jadi siapa tahu ada opportunity baru yang bisa teman-teman grab. Kalau dari saya gitu sih Pak. Oke.
Eh, IKN. Saya tiba-tiba teringat IKN karena saya pernah ke sana dan melihatnya, dan menurut saya ini menarik banget karena mau tidak mau apakah IKN akan menyedot dana dan berjalan ataukah tidak, kita nggak tahu juga. Apakah ini merupakan sebuah peluang yang akan berkembang ataukah akan perlahan merambatnya, saya juga nggak tahu. Tapi paling tidak ini sebuah perubahan, dan setiap perubahan membawa sebuah peluang dan sebuah bahaya dalam bisnis. Silakan Risa memberikan sedikit masukan apa saja tentang IKN. Wah, IKN ini prediksi ya kan, kita nggak tahu juga gimana. Tapi prediksi saya sih akan melambat ya. Kan memang prioritas IKN ini kan adalah prioritas Pak Jokowi. Jadi menurut saya memang akan melambat. Tapi menurut saya tetap akan dijalankan progresnya. Tapi apakah secepat itu dampaknya ke teman-teman di Kalimantan? Menurut saya akan slow gitu. Saya setuju juga itu pemikirannya. Karena saya melihat IKN itu sudah sangat besar dan sangat berkembang sehingga tidak mungkin berhenti, pasti jalan. Tapi melihat situasi ekonomi yang sekarang memang akan sedikit melambat. Benar. Kan ini sekarang barusan dilihat juga katanya salah satu targetnya adalah penurunan debt dari pemerintah ya. Jadi penurunan debt dari pemerintah, lalu juga sepertinya buat para mitra bisnis ini juga kalau kita mau cepat majunya kayaknya pajak ini juga bakal pasti penerimaan pajak harus ditingkatkan dari pemerintah kan. Iya. Nah ini pajak 12% sudah diketok jalan. Nah itu buat teman-teman mitra bisnis ini yang pasti paling terdampak ini. Ya, belum lagi yang lain akan lebih kenceng ditagihnya gitu ya. Oke, menurut saya itu cerita-cerita menarik tentang kira-kira seperti apa 2025. Saya akan lompat pada isu-isu global. Nah ini, dengan melihat China yang sekarang tidak setuju dengan Amerika dan sedikit berantem begitu ya, maka ekspor China yang harusnya ke Amerika dan bakal kena tarif tinggi akan mengalir ke Indonesia, sehingga akan banyak sekali bisnis masuk ke Indonesia. Sebuah peluang juga ya, dari China ke Indonesia. Lalu bagaimana dampak yang terjadi dengan perang yang ada di Ukraina yang diharapkan dengan ada faktor Trump akan berubah ya. Lalu bagaimana juga dengan jalur Gaza ya. Dan sekarang juga ramai banget. Oke, kira-kira apa yang kira-kira perlu kita amati? Risa, silakan. Ini termasuk yang terakhir saya lihat itu China dengan Taiwan. Wah, itu juga kayaknya ketegangan. Banyak ketegangan yang sekarang ini terjadi kayaknya ya. Ini makanya banyak yang bilang juga apa ini sudah masuk World War 3 gitu. Ya, ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini sudah awal dari Perang Dunia Ketiga. Gitu. Nah iya, hopefully nggak separah itu ya. Tapi memang apa yang kita lihat ini kan juga eskalasi yang dulunya itu hanya ada beberapa titik aja, sekarang jadi semakin banyak gitu. Dari ketegangan antar negara ini. Dan itu menurut saya menimbulkan volatility yang tinggi buat teman-teman mitra bisnis gitu. Saya ngerti banget banyak orang di Indonesia itu kita penghasilannya itu dari ikan, dari laut yang akhirnya diekspor juga kan. Dan itu pasti akan terdampak dengan adanya hal-hal ini. Malah saya dengar-dengar kok katanya di Amerika pun itu ada peningkatan pajak untuk hasil ekspor kita gitu. Itu jadi impor mereka akhirnya pajaknya ditingkatkan, beanya ditingkatkan, akhirnya kita terdampak secara pembelian kan gitu. Nah dengan adanya banyak peperangan, ketidakenaan, hal-hal dagang ini jadi secondary kan buat mereka-mereka yang ada di sana. Dan itu akhirnya ya menurut saya percepatan dan lain-lain itu pasti akan halting gitu. Jadi maksudnya nggak akan semakin pelan untuk membuat sebuah decision saat ada pergantian peraturan ataupun yang lainnya gitu. Peran negara memang majunya luar biasa. Artinya begini, sebuah kebijakan pemerintah misalkan melarang ekspor sesuatu atau menambah tarif, itu akan merubah struktur bisnis di bawah dengan sangat hebat. Kadang-kadang peraturan pemerintah itu menguntungkan tapi sering-sering juga merugikan ya, sehingga kita butuh banget untuk bisa paham aturan pemerintah ini arahnya kemana dan dampaknya buat kita apa. Oke, terakhir menurut Risa hal-hal lain yang perlu dilihat di 2025 itu apa? Contohnya banjir kemarin rame banget, typhoon, lalu apa silakan. Ini menurut saya ini memang akhir-akhir ini banyak extreme weather ya. Kita ngeliat juga di Spanyol tuh ada banjir gila-gilaan.
a lot of extreme weather is happening gitu, dan saya rasa memang ini isu globalisasi is very real ya. Kayak orang banyak yang bilang kayak wah ini bohong nih gitu. Kayak tapi menurut saya kita aja melihat dan terdampak, dan di situ untuk penghasilan agrikultur pasti akan terdampak juga gitu. Akhir-akhir ini juga saya lihat isu-isu sampah, sustainability itu jadi salah satu hal yang harus kita soroti. Yes. Beberapa saat yang lalu saya ngobrol dengan ada teman pebisnis yang fokus dalam recycling waste gitu, yang jadi mereka tuh waste management, dan saya diinfokan bahwa sekarang itu anak-anak banyak banget yang kena asma, yang pernapasannya kurang oke, karena di Indonesia banyak sampah-sampah yang dibakar instead of dibuang, di recycle. Jadi ini juga salah satu masalah yang kita alami gitu. Jadi pengelolaan sampah di mana biasanya katanya banyak sampah-sampah tuh ditimbun aja gitu. Jadi semakin ditimbun semakin tanahnya juga nggak subur. Yeah. Jadi menurut saya ini mungkin malah menjadi hal-hal yang harus dilihat oleh pemerintah agar lebih baik. Malah saya tuh dulu kan ada program untuk pemilahan sampah gitu ya. Waktu itu saya sempat beli beberapa bin untuk pemilahan sampah mana yang bisa di-recycle, mana yang nggak bisa di-recycle. Tapi saya diinfokan kalau misalnya sampah-sampah itu dibawa kembali ke TPA, itu sama orangnya akan digabung lagi di TPA. Jadi nggak ada gunanya. Nah ini yang akhirnya jadi repot. Dan teman saya yang kerja di waste management ini, dia bilang memilah sampah itu mahal banget. Oke. Dan itu akhirnya jadi cost gede di mereka gitu. Nah ini yang menurut saya akhirnya ya kalau kita memang mau Indonesia yang lebih maju ya harapannya nggak hanya maju ya, tapi Indonesia yang bersih juga ya. Jangan kayak kita mau jadi tempat tourism spot tapi sampah-sampah di mana-mana. Itu kan sekarang apa yang terjadi gitu. Ya ini sesuatu hal yang menurut saya perlu dilihat juga. Kalau tadi ada extreme weather, ini ada masalah sustainability dan sampah. Dan yang ketiga ya mungkin buat teman-teman yang ngeliatin mental health juga ya, ini kan hal-hal yang benar-benar dialami dan berdampak ke masyarakat, ke ekonomi ya. Kalau orang-orangnya mentally nggak sound, nggak bisa kerja juga ini buat teman-teman mitra bisnis. Jadi menurut saya mungkin hal-hal itu ya Pak. Oke, teman-teman sekalian, itulah Outlook 2025, dan pada sesi yang berikutnya kita akan bicara apa yang harus kita lakukan memahami segala hal yang tadi kita diskusikan itu. Kunci apa yang perlu kita gunakan supaya kita dapat bertahan bahkan bertumbuh pada masa yang tidak pasti ini. Mitra bisnis, setelah memahami Outlook 2025, apa yang harus kita siapkan supaya di 2025 kita bisa jadi pemenang, bukan pecundang? Saya mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Risa, apa yang perlu kita lakukan di tahun 2025? 2025 ini ya menurut saya menarik loh. Apalagi dengan teknologi yang semakin maju ya. Kalau awal tahun ini kita bilang, wah gimana biar AI lebih dipakai. Sekarang AI-nya udah bisa ngomong dengan baik gitu. Kayak ini menurut saya ada sebuah peluang baru juga buat teman-teman ya. Karena ini teknologi semakin maju, saya di dunia pendidikan pun mahasiswa saya sudah lebih fasih daripada saya untuk menggunakan AI gitu. Jadi gimana kita bisa menggunakan ini sebagai peluang untuk bisnis yang lebih baik dan lebih efisien gitu. Jadi menurut saya teman-teman ini kalau belum mencoba AI itu telat sudahan. Jadi ya tapi udah telat ya, tapi tetap harus kalau bisa kemarin itu dilakukan, tapi kalau nggak bisa ya sekarang teman-teman harus mulai. Efisiensi itu sangat real banget soalnya. Even teman-teman dosen di kampus Institut Asia itu kalau mengerjakan report itu sekarang banyak udah pakai AI semua gitu. Ya, jadi gini, teknologi itu memang membantu orang yang tidak mampu menjadi mampu, orang yang mampu menjadi super cepat menyelesaikan sesuatu. Saya kasih contoh. Dulu orang itu kalau mau menjadi sopir di Surabaya, dia harus siap belajar jalanan, tahu segala macam. Sekarang dengan adanya Google Map, enggak perlu sama sekali.
Jadi orang Mojokerto pun langsung ke Surabaya jadi sopir karena jalanan bisa ditemukan dengan Google Map. Lalu dia pelan-pelan baru belajar. Tukang foto pun sudah tidak perlu tahu bukaan F11, F8, dan ngerti segala macam. Asal dia bisa jepret, punya sensitivitas terhadap keindahan, sudah bisa. Nah sekarang ChatGPT juga merubah struktur baru di dalam pekerjaan. Ya, di dalam setiap perubahan itu terjadi kesempatan baru. Contoh, kalau dulu banget orang hebat tuh orang yang ototnya besar, yang bisa narik barang besar, ya berat, kuat. Lalu orang yang terkenal bisa menjadi influencer, ya. Maka sekarang berubah lagi, orang yang bisa pakai teknologi mengalahkan orang yang tidak bisa pakai teknologi. Dan teknologi ini baru berkembang dengan begitu gilanya. Tapi tadi bener banget, menurut saya yang penting teman-teman ya, fundamentalnya harus tahu dulu. Oke. Jangan sampai teknologi itu menggantikan knowledge kita. Yes. Karena itu menurut saya banyak banget orang yang kayak ya udah nggak usah belajar, udah ada ChatGPT jawabannya gitu kan ya. Udah mereka udah lebih ngerti daripada kita. Tapi fundamentally, core thinkingnya menurut saya harus tetap didalamin. Baru mungkin pengembangannya, cara penyampaiannya, gimana mengelaborasikan. Nah itu kita pakai teknologi untuk membuat lebih baik lagi gitu. Ya, jadi kalau saya masih ingat tahun 2018, 2019, kita bicara banyak tentang VUCA, perubahan. Sekarang VUCA lagi. Terus-terusan ini kayaknya VUCA terus gitu. VUCA enggak pernah habis. Nah, kalau terjadi VUCA biasanya obatnya cuma satu, agility. Benar. Kalau ada VUCA kita harus agile, harus tangkas, harus cepat dalam bertindak. Kalau menurut Risa, kira-kira agility apa yang dibutuhkan para pebisnis yang ada? Menurut saya sekarang itu zamannya di mana kita ini banyak gagalnya. Soalnya harus banyak mencoba. Ada sebuah riset dari McKinsey yang dia itu bilang semakin sering kita mencoba, semakin chance of suksesnya meningkat. Menarik. Jadi kalau kita ngelihat sebuah perusahaan, kepingin mencoba meningkatkan dirinya, mencoba merubah sistem SOP, mencoba untuk merubah cash flow, gimana caranya masuk, perapian data dan lain-lain. Semakin banyak kita mencoba berubah, chances of suksesnya dalam satu perubahan itu sampai terjadi, itu semakin tinggi. Oke. Jadi karena kita ini kalau sudah terpaksa untuk berubah, kita lama-lama terbiasa untuk melakukan perubahan. Jadi sampai meskipun awalnya pasti planning, kadang even kita planning mungkin nggak kejadian, itu kan mungkin ya. Yes. Tapi semakin kita udah memiliki chances, kita memiliki latihan gitu ya. Sebelumnya ini sudah selesai sampai jadi berubah. Oke, kita nyoba lagi. Nah itu malah chances of suksesnya tinggi. Jadi menurut saya agility itu di mana kita mencoba banyak hal, meskipun gagal tetap mencoba. Yang penting jangan gagal di hal yang sama kan gitu ya. Jadi menurut saya agility itu di mana kita mau mencoba banyak hal dan sebisa mungkin menyelesaikannya. Membuat itu sukses, mengevaluasi dan decide nih apakah mau lanjut apa tidak gitu. Oke. Nah, dengan adanya agility maka peluang kita sukses menjadi lebih besar walaupun lebih sering gagal. Bisa nggak Bu Risa cerita sedikit tentang peluang di 2025? Karena penting sekali nih pebisnis selalu menginginkan adanya sebuah peluang. Apa peluang yang ada di dalam 2025 nanti? Nah, menurut saya kita di 2025 ini perlu meng-create value ya. Bisa meng-create value. Karena sekarang itu semuanya itu kita bilang sudah ada, itu kayak nothing is new under the sun gitu ya. Kayak semua itu udah ada, kita mau apa aja gampang. Tapi gimana kalau kita mau lebih unggul dari orang lain, kita harus bisa meng-create value yang lebih daripada kompetitor kita. Atau meng-create market baru, kan gitu. Salah satu value creation atau value added misalnya di Institut Asia sendiri ya. Ini apa yang kita mau sodorkan adalah ilmu-ilmu praktikal yang bisa dipakai orang-orang saat mereka lulus. Dan itu
akhirnya kita pegang untuk turunannya event-event yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, termasuk apakah itu ada networking day dan lain-lain. Nah ini semua itu untuk menunjang hal tersebut. Nah ini dari teman-teman pebisnis, value creation apa yang teman-teman bisa ciptakan gitu. Menurut saya saat teman-teman ini terus striving untuk memberikan value lebih, orang-orang akan jadi jauh semakin loyal. Itu sih menurut saya. Ya, jadi value itu artinya apa yang berguna buat dia dan bermanfaat. Sehingga pertanyaan selalu kita tanyakan, apakah pembelajaran kemarin bermanfaat untuk Anda? Ini menarik ya. Karena kalau kita networking, kita jadi punya teman banyak. Kita lagi punya kesempatan bisnis lebih banyak. Kalau kita dapat ilmu bisnis yang tepat guna, kita bisa pakai dan langsung menghasilkan karya atau hasil yang jauh lebih baik. Kita kalau misalkan kita diberikan ilmu tentang bagaimana mengatasi masalah keuangan, kita bisa pakai itu dan langsung mempunyai hasil. Itu yang disebut dengan menciptakan value sebanyak mungkin kepada pelanggan kita, baik itu mahasiswa S2, mahasiswa S1 ataupun pelanggan yang beli produk dari kita. Itu menurut saya kepentingan terbesar kita adalah menciptakan value tadi yang diceritakan oleh Bu Risa. Oke, kalau misalkan sekarang kita terutama untuk Gen Z nih ya, karena muridnya Bu Risa kan selalu Gen Z semua gitu ya. Kalau ada alpha ini kayaknya udah. Oh sudah ada alpha ya? Udah mulai masuk. Mulai masuk ya generasi alpha. Mungkin ada saran untuk Gen Z, kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Karena banyak Gen Z yang bingung. Bu, apa yang harus kita pelajari? Sebentar lagi ada ChatGPT, ada ini. Mobil pun sekarang sudah pakai Waymo, nggak pakai sopir, sudah jalan sendiri. Saya nggak punya kerjaan, Bu. Gitu. Kira-kira apa yang disarankan kepada mereka? Silakan. Menurut saya ya, seperti tadi saya sempat bilang, ke depannya ini nggak mudah, kan gitu ya. Tetapi masih banyak harapan, kan gitu. Teman-teman terutama yang masih Gen Z, menurut saya harus semakin pintar di era yang berlimpah informasi ini. Gitu. Ada banyak hal yang bisa dipilih. Ini pinter-pinternya teman-teman untuk melihat yang mana yang bisa benefiting teman-teman in the long run. Jangan terlalu fokus kepada yang short run, yang akan terjadi mungkin 3-6 bulan lagi. Tapi kita mikirnya diperjauh sedikit. Mungkin dalam 3-5 tahun ke depan, itu teman-teman kepinginnya gimana? Apakah decision yang teman-teman ambil itu bisa memberikan manfaat 3-5 tahun ke depannya? Jadi menurut saya pengembangan diri masih jadi sangat penting. Karena mau gak mau kalau kita gak punya sesuatu yang lebih unggul dari yang lain, kompetisi itu sekarang tinggi. Kita kompetisi sama orang-orang gak hanya dari Indonesia aja, kita kompetisi sama orang yang di luar kan gitu. Sekarang teman-teman ini adalah waktunya untuk investasi di diri sendiri, ngelihat gak secara short term tapi secara long term. Dan buat teman-teman ini mengambil decision yang lebih pintar untuk nyariin tadi peluangnya agar saat nanti opportunity-nya datang teman-teman itu sudah siap untuk mengambil opportunity itu. Menurut saya itu sih. Oke. Teman-teman sekalian, saya ingin menutup sesi Outlook 2025 dengan cerita kuno banget saya. Untuk sukses ada 5 elemen. Yang pertama adalah emosi, attitude, sikap kita, bahwa kita berani menghadapi masa depan, bahwa kita bisa, bahwa kita mau melakukannya. Yang kedua punya arah. Arah saya adalah maju, arah saya adalah belajar lagi, arah saya adalah mencoba lagi. Walaupun nanti berubah, nggak apa-apa, sekarang punya arah. Yang ketiga adalah komunikasi, kemampuan kita untuk berbicara dengan klien kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita, supaya kita bisa menjadi lebih sukses. Dan yang keempat adalah ABCD, above and beyond the call of duty. Mau berbuat lebih. Jangan hanya mau berbuat secukupnya saja. Kalau Anda maunya kerja cuma 7 jam sehari, Anda akan dapat UMR gitu ya. Kalau Anda mau sukses ya harus bekerja 17 jam sehari kira-kira gitu. Harus gila-gilaan kerja. Above and beyond the call of duty. Lebih dari panggilan tugas saja. Melakukan lebih. Dan yang terakhir adalah knowledge and skill. Kalau Anda tidak memperbaiki knowledge Anda, tidak memperbaiki skill Anda tidak akan sukses besar. 5 elemen ini yang menurut saya akan mempertajam daya jual Anda terhadap market yang sudah berubah dengan sangat drastis. Satu kalimat penutup, Risa, silakan. Untuk teman-teman, terus semangat meskipun banyak yang melelahkan. Tapi menurut saya ini adalah waktunya teman-teman untuk semakin maju,
semakin meng-create dan mengambil opportunity yang kedepannya bisa menguntungkan teman-teman. Itu aja. Oke. Saya Tanadi Santoso bersama Risa Santoso, sukses selalu untuk Anda di 2025.